Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Wa qala aidan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah malam ini saya diperkenalkan oleh Allah ibu-ibu Raudhatul Jannah yang ahlul jannah insyaallah. Tentu kesini tidaklah bergerak sendiri, semua adalah karunia Allah. Seandainya Allah tidak berkenan, tidak berkehendak menghadirkan, tidak akan pernah bisa hadir. Lalu kenapa kita di sini? Allah ingin kita itu menjadi yang terbaik. Sebagaimana hadis Rasulullah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah berkeinginan untuk menjadikan seseorang itu baik, maka didatangkan di tempat yang baik untuk mempelajari ilmu-ilmu yang baik. Dan ketika sudah dihadirkan di tempat yang baik kita itu, maka husnudzon kita dikumpulkan nanti di akhirat dengan orang-orang yang terbaik insya Allah. Husnudzon berikutnya, ketika kita sudah dikehendaki menjadi orang baik, tentu keridhaannya akan kita dapatkan, yaitu jannatun na'im insya Allah. Adakah yang tidak dihadirkan? Adakah yang tidak dihadirkan ke sini? Tentu ada. Maka Allah memiliki rencana lain kepada mereka untuk melakukan ibadah yang lain. Namun kita di sini dikehendaki oleh Allah untuk hadir agar kita menambah ilmu. Akan menjadi pintar napa mboten urusan Allah. Dan urusan saya pun juga tidak untuk meminterkan panjenengan, tidak untuk mempandaikan panjenengan, boten. Tidak. Karena hak Allah lah mau diberi ilmu atau tidak. Walaupun setiap hari ngaji, belum tentu ngerti, belum tentu. Tapi yang penting sudah ngaji. Karena ngaji itu wajib. Dapat ilmu tidak wajib, panjenengan ingat-ingat itu. Dapat ilmu tidak wajib, karena ilmu dapat urusan Allah. Mau diberi alhamdulillah, tidak diberi kewajiban sudah gugur, yaitu mencari ilmu. You understand? Kenapa? Karena ayatnya jelas, hadisnya pun jelas. Apa ayatnya?
Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah lah yang punya hak paten memberi petunjuk, memberi ilmu, memberi hidayah apa saja. Lalu Rasul pun tidak bisa memberikan hidayah petunjuk, apalagi Mukhtar yang di depan ini. Kalau panjenengan kok tambah paham, alhamdulillah. Kalau tidak paham, ya alhamdulillah. Karena sudah hadir di majelis taklim. Paham ini ya? Sehingga nggak usah protes ustadz. Nggak usah, ustadznya gak enak, ustadznya gak enak juga. Loh justru sing gak enak itu dieling-eling terus ngene piye. Sing enak itu malah ngantuk ngene. Enak. Ustadznya mau nerangno apa mbuh? Lah ketika ustadz itu yang menyampaikan itu ndak enak, ustadznya wis gak bisa dipahami, justru malah itu diingat-ingat lama sekali. Iku lho ustadz sing gak enak. Nah, ketemu keingetan. Ada napa mboten ngoten niku? Mboten enten alhamdulillah. Sedikit saja kedudukan manusia. Yang jelas Bapak Ibu, kita ini adalah memiliki derajat yang paling tinggi dari makhluk ciptaan Allah yang lain. Bahkan manusia itu derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Bahkan di surat di dalam Al-Quran itu surat As-Sajdah juga disebutkan, surat Fussilat, surat Az-Zumar juga dijelaskan, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah. Ketika orang itu sudah mengatakan Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, lalu istiqomah menetapi hatinya tetap berada dalam keimanan, maka Allah turunkan malaikat untuk mengawal dirinya kemana pergi. Surat nomor 17 itu surat Al-Isra, ayat 70-nya bunyinya begini. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh Allah itu memuliakan Bani Adam. Sinten Bani Adam? Kita semuanya. Bani Adam. Allah memuliakan Bani Adam. Saya ulangi. Allah memuliakan Bani Adam. Pertanyaannya kan berbalik begini. Bisakah kita yang dimuliakan oleh Allah itu memuliakan sesama? Saged atau mboten? Ketika kita mampu memuliakan sesama, maka Allah akan berikan kemuliaan sebanyak kemuliaan yang kita berikan kepada orang lain, dan hanya orang yang mulia saja yang bisa memuliakan. Sampai-sampai ngapunten ketika ada jenazah, itu kalau mengelola jenazah kan harus perlahan-lahan, betul? Tidak boleh diperlakukan kasar, dimuliakan. Bahkan tidak boleh dilihat auratnya secara langsung, harus ditutup. Padahal sudah wafat, sudah jadi jenazah, tetapi tetap dimuliakan, dibungkus yang rapi, diberi minyak wangi karena mau pulang ke hadirat Allah, dimuliakan. Jadi tidak boleh sampai walaupun sudah jadi jenazah berbuat kasar. Lalu ada yang
mengelola jenazah itu sambil semprot sama ini selang itu. Lah ya koyok nyemprot got wae. Saya tuh lihat di rumah sakit Mesak nih. Loh kok gitu? Apalagi dulu ya, masih ingat waktu virus itu, Masya Allah gak tega. Saya juga gak berani sih memandikan itu. Rumah sakit kan yang mengurus. Tetapi sesungguhnya Allah sudah menyampaikan di ayatnya tadi, Allah memuliakan Bani Adam. Dengan itu tadi ayatnya. Karena itu ayo kita memuliakan sesama. Mulia nih. Kalau Rasulullah bilang dalam hadisnya itu memuliakan tamu wajib. Karena itu hal yang penting yang harus kita lakukan dalam bertetangga pun juga harus dimuliakan. Sehingga tidak boleh ada tetangga yang kekurangan tidak tahu, tidak boleh. Sebuah ketakmiran di masjid itu punya data jamaah yang punya, yang sedang, yang tidak punya data. Sehingga tidak ada sampai orang yang tidak punya itu sampai pindah agama. Naudzubillah min dzalik. Ahsani takwim, makhluk yang paling indah bentuk dan kejadiannya. Jadi makhluk yang paling indah, ahsani takwim. Surat 95 ayat 4 barusan tadi pembukaan saya bilang laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Saya percepat dua itu yang saya sampaikan untuk menyambung. Nah, sekarang ada di sifat manusia, biar cepat kenal. Nah, sifat manusia asli nih, asli. Kita semuanya ada di situ, karena Al-Quran menyebutnya. Jadi tidak boleh nunjuk orang lain, tunjuklah diri sendiri. Jadi kalau ada orang kok jahil itu apa sih? Bodoh, nggak ngerti apa-apa. Lah memang sifatnya orang begitu. Lah kita juga tidak boleh ndutung, oh pancene bodoh. Loh, oh pancene bodoh tambah jilak no? Bodoh lah. Hal yang demikian itu sebenarnya kalau kita menunjuk orang lain satu, maka 4 jari kepada kita. Selagi kita bisa menuduh orang lain bodoh, berarti sakjane sing ngomong luwe bodoh. Orang pinter itu tidak mungkin menuduh orang lain bodoh. Hanya orang bodoh lah yang bisa mengatakan bodoh. Paham ini ya? Tak teruskan. Adzafu, lemah. Tidak mungkin kita itu hidup sendiri. Ibu-ibu, dosa itu lebih banyak itu kepada Allah atau kepada manusia? Kepada manusia. Agar tidak banyak dosa, jangan berkumpul manusia. Loh, hidup sendiri lebih baik. Tidak terlalu banyak omong. Melihat orang ya tidak pernah lihat, mau bicara dengan siapa? Wong hidup sendiri. Nyambet gawe dhewe nang puncak gunung sana. Bromo pun di sana. Hidup sendiri, bekerja sendiri, makan ya masak sendiri, dimakan sendiri. Udah nggak ketemu sama orang, ya nggak mungkin bisa ngerasani. Ibu-ibu sekarang ini kenal saya, Pak Mukhtar kenal. Terus ketika saya jalan lah, jenengan, Pak Mukhtar, saya itu nggak dengar, ya karena banyak kendaraan. Pak Mukhtar, panjenengan panggil lagi sampai 3 kali nggak noleh, maka bisa jadi, oh Pak Mukhtar ya, saya wis gak kenal sama diriku. Kenapa kok panjenengan manggil? Karena kenal. Padahal panjenengan aku gak krungu. Sehingga jadi penilaian di sini gara-gara kenal orang. Yang enak itu ndak kenal sama orang sama sekali. Jadi melaku ya gak disapa wong meneng.
Gak disapa wong karo jenenge, katanya apa piye? Jenengan seneng urip ijen apa bareng? Bareng-bareng apa ijen? Loh kok bareng-bareng aja? Ada hadis lain, sabar ahadukum ma'an nasi sa'atan khairum min ibadati rajulin arba'ina sana. Jika kalian mau bersama-sama begini, bekalnya adalah sabar. Ono ngono ya jangan sabar, ono ngono jangan sabar. 1 jam saja itu lebih baik daripada ibadahnya orang hidup sendiri selama 40 tahun. Milih ndi? Milih bareng-bareng, syaratnya kudu sabar. Baru bisa menandingi orang yang hidup sendiri tadi ibadah 40 tahun terus menerus. Nah, bekal sabar itulah cukup 1 jam saja bernilai 40 tahun ibadah hidup sendiri. Wis panjenengan pilih urip dhewe ya monggo, bareng-bareng ya monggo, wis syaratnya ngono. Iri-iri ya wis gak usah nang nggone mel-mel, gak usah. Ya wis nang gunung kono mau wis engko meninggal ya wis mlebu-mlebu dhewe ngono kuwi wis. Ya wis ta enak. Yang berikutnya kok gini. Nah ini al-hulu'u al-halu'u, keluh kesah. Khuliqal insanu halu'a. Halu'a keluh kesah. Apakah kita pernah berkeluh kesah? Kalau ada orang lain keluh kesah kepada kita, terima nrungokno meneng wis. Ketika keluh kesah itu hilang karena diceritakan, sudah separuh kesedihannya itu diambil oleh kita yang mendengarkan. Makanya ada doa Rabbishrahli, ya Allah lapangkan dadaku. Untuk apa ya dilapangkan dadaku? Masalah yang besar masuk, masalah yang kecil, masalah suami masuk, masalah anak masuk, masalah tetangga, teman semua masuk. Apa tak rungokno. Hadir untuk mendengar keluh kesah. Ndak bisa kita beri solusi. Rungokne wis. Rungokne. Itu sudah melapangkan dada orang yang cerita tadi. Satu saat kita yang ganti. Iya ya aku yang ngono, jadi saling bercerita. Gitu ya ndak punya solusi loh. Ya apa ini? Gak ada solusinya. Oh gini ya ndak. Tapi ngono ku lho ilang-ilang dhewe. Nggih mboten? Sampai cerita itu bisa berjam-jam gitu itu. Loh sekarang itu gak patio ketemu, cerita nang WA itu loh. Kula niku nggih. Sampai sekarang itu terpikirkan begini. Ayat surat Yasin itu loh, al yauma nakhtimu ala afwahihim aitihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya lah mun pada suatu hari mulut ditutup, tangan berbicara. Sampai di sini saja itu sudah dapat jawabannya saya. Ternyata ayat ini terbukti zaman now. Mak-mak, bapak-bapak, anak-anak semuanya diem, yang bicara tangannya. Semua pada pegang HP dan yang benar Allah itu, benar maha benar. Tangan itu bicara. Itu benar sekali dan tidak usah menunggu nanti di akhirat, dunia itu sudah ada buktinya ayat itu. Dan nanti di akhirat itu lebih jelas daripada di dunia itu. Masya Allah saya itu. Jadi ayat yang nggak selesai saya pikir itu mulai dari rumah itu sampai ke Jombang. Ya Allah kok iya ya Allah kok iya ya gitu. Nggak habis. Jadi sambil berkendara itu ya Allah kok gitu ya bener ya. Masya Allah kalau panjenengan ngaji terus tadabburi Quran satu ayat bisa sehari bisa 2 hari satu ayat, jangan pindah-pindah karena bisa jadi ayat itu satu ini pahamnya kesimpulannya A, besok itu ayat itu kesimpulannya B, ayat berikutnya ayat itu lagi di hari yang lain kesimpulannya lain lagi. Seakan-akan ayat itu menyesuaikan alam, menyesuaikan sampai akhir zaman. Aneh sekali. Dan saya benar-benar merasakannya dan itu berulang-ulang. Sampai kata Ar-Rahman saja lebu. Ar-Rahman
'allamal Qur'an, khalaqal insan. Saya itu tidak selesai mikir Ar-Rahman, tidak selesai. Kenapa ya itu kok ditaruh di pertama ya Ar-Rahman? Cuma satu kata, satu ayat, Ar-Rahman, satu kata. Alif lam mim berapa kata? Berapa huruf? Alif lam mim berapa huruf? 3 toh? Alif lam mim kalau ditulis alif itu berapa huruf? 3 toh? Alif lam fa. Alif itu 3 toh? Nyambung no mboten? Lam ditulis berapa huruf? 3. La terus a terus m, lam. Mim ya mim. Berarti alif lam mim berapa huruf? 9 huruf. Tapi panjenengan lihat pentelengi gitu di Quran itu berapa huruf? 3. Itulah Al-Quran yang tertera 3, yang tersimpan 9. You know? Karena itu jangan berhenti mempelajarinya. Panjenengan kok berhenti mempelajarinya? Loh, panjenengan belum mendalami ke situ. Alif lam mim wis bikin bingung loh, Ustaz. Lah pancene aku dhewe ya bingung kok. Alif lam mim kok bisa 9 dong gimana? Lah ya memang dalemannya itu segitu banyak. Al-Qur'an itu begitu, yang nampak dan yang tidak nampak itu, yang tidak nampak itu jauh lebih luas. Sehingga Allah mengatakan laukan al-bahru midatan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfata kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Panjenengan lah sering maca niku surat napa ya? Lah 100. Wis 100 iki ngajian berarti. Alhamdulillah. Ayat 109. Seandainya pohon jadi pena, lautan jadi tinta. Untuk menulis ilmu Allah itu tidak nutut. Itu yang saya pahami dari Quran yang selama ini mengaji, mengkaji. Jadi ngapunten saya ini masih mondok. Usia tersisa kita ini tersisa yang terbaik apa yang biasa saja atau bahkan sia-sia? Adakah jariyah birrul walidain? Apakah anak-anak akan menuntun kita di usia senja? Apakah anak-anak akan ikut terus panjenengan? Boten. Wong anak diusir kok kan budal kan lho. Ketika sudah berada di tempat pekerjaannya sana dikangeni, gak mulai-mulai ya arek kan gitu ya. Gitu. Wah ya Yangti ayo ikut saja ke ini rumah ke Bandung sana, ke Jakarta sana, sampai di sana 1 bulan aja, 1 bulan. Ya iya 1 bulan. Ente orang dino iku wis nyanyi. Wis njaluk mulai kangen nang omah. Ndak kerasan. Tetapi anak tetap kita menginginkan birrul walidain, tetapi ketahuilah bahwa kalau sudah usia begini jangan berharap pada anak. Jangan berharap pada anak. Berharaplah kepada Allah. Anaknya sudah punya pekerjaan, di sekolah nih, di kuliah nih, terus delekno pekerjaan didongane muga-muga diterima kono. Begitu anak wis ado kerja bingung. Jangan. Alhamdulillah mereka punya alam sendiri, punya masa sendiri, nanti melanjutkan. Lah kita ingat kita sudah punya komunitas. Kita punya hafalan ayat-ayat Al-Qur'an. Komunitas gini iso guyu, iso rame dan sebagainya. Ketika di rumah sepi lagi. Terus meneng-meneng ini. Ada bapak arek-arek ya gak ono iki nanti. Yang akhirnya apa? Jangan lupa bahwa wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah ada dimanapun kalian. Sebutlah namanya. Bahkan ayat-ayat yang panjenengan hafal, mosok kulhu gak hafal. Wis kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, ambek kora-kora, ambek apa, wis pokoke ayat-ayat dibaca. Itulah teman sejati. Anak-anak tidak mungkin menemani panjenengan nanti pulang. Dan itu teman sejati, betul? Oke, berikutnya, apakah pasangan hidup terus hidup? Anggite lah atus-atusan wong loro. Ketok ta, Bu? Apakah pasangan hidup terus hidup? Apakah hidup terus hidup? Boten. Tapi Allah yang Maha Hidup tidak akan pernah lupa terhadap orang-orang yang dicintainya, yang beriman kepadanya.
tak berkurang kasih sayang walaupun serba terbatas. Masuk gak gawe kemben, aku meneng tok sirami. Lah ya apa wong karep wong loro tok. Lah iya to, kate njelok anake nanti bisa buyar pisan anake. Ya. Dalam suka dan duka, senyuman kebahagiaan, ungkapan hati yang tenang. Ala yangkung wis gak apa-apa yangkung, maem sego jagung ora apa-apa. Wis pokoke awak dhewe wis seneng ngomong, wis anakmu aja diiling-iling, kaya sedih iki menghibur ya tak gitu ya. Wis gak usah lo yangkung dieling-eling putune gak. Senang susah dilalui berdua. Panjenengan tahu tak boncengan karo bapake ngono. Ah ya nyeblok wong gak tahu. Nyeblok. Artinya apa? Komunitas demi kegiatan panjenengan guyub yang tadi saya bilang. Kalau hidup bersama 1 jam saja saling sabar, nilainya itu tadi. Jadi panjenengan tidak usah khawatir dengan apapun dilakukan, dan bahagia itu sederhana. Ustaz ini ndelok gambar kan dia, oh tak dua lagi sampai ketemu. Saya itu ngomong mak-mak gini nih hampir 2 tahun. Jadi pesantren lansia. Di rumah sudah sendiri. Ustaz saya ikut 2 hari, seminggu, sebulan. Terus kalau sekarang ngenomai mulai, monggo. Jadi ngeramut mak-mak gini, bapak-bapak juga ada. Jadi ada yang setiap hari saya harus ke rumah beliau untuk ngaji. Sama sekali tidak bisa ngaji, sama sekali. Begitu saya hadir itu biasanya jam 3:30 begitu hadir, dan beliaunya sudah duduk di teras rumah. Kalau saya hadir itu dibuka pintu gitu, dibukakan pintunya. Kalau sudah jam 5 kok belum hadir, berarti oh Ustaz nggak hadir ini. Sampai bisa Al-Quran. Setelah bisa Al-Quran, anaknya telepon, Pak sudah dilanjutkan sendiri. Anak perempuannya telepon, Ustadz bapak sakit. Begitu sakit, terus minta paginya itu saya ke sana. Oh ya sudah Pak, saya datang Mukhtar. Oh ya Ustadz, saya sakit disesek ya Ustadz. Guru SMA purna tugas, sudah sepuh, umurnya 70-an, itu baru ngaji. Setelah pendak paginya habis subuh itu minta degan, kelihatannya sini haus. Lalu rewang di rumahnya itu, mbaknya itu bilang, Kong lek yamene gurung ono degan buka, engko jam 7 ayo, jam 7 meninggal dunia. Saya ke sana lagi dan memandikannya beliau, dan wes luar biasa. Jadi ngeramut sampai segitunya. Ndak ibu, ndak bapak. Jadi kalau di mana dia area Surabaya saja, saya akan datang untuk mengajarinya, walaupun itu usia 70 tahun, asal masih bisa diajak bicara. Saya ajarnya di batasa sampai bisa. Dapat apa saja, yang penting umpamanya seandainya jilid itu ndak selesai, ibu-ibu ndak selesai, ndak apa-apa. Yang penting sudah berkeinginan ngaji. Keinginannya itu yang harga mahal, hasil tidak penting. Paham ya ini ya? Keinginan nggak ada, hasilnya dari mana? Karena hasil itu urusan sana tadi, Allah punya gawe. Sampai Al-Quran itu, dan cepat sekali, bisanya itu cepat. Karena setiap saya tidak ada di rumah itu dibaca terus. Dan setelah sholat isya, sadar dan tak sadar, Pak ini ada azan. Ini azan apa yo? Isya Pak Ustaz. Oh iya Pak, ayo sholat. Jadi saya yang membunyikan. Ayo Pak sholat, saya yang membunyikan. Saya yang takbir, doa, saya keraskan. Beliau yang mengisyarat-isyaratkan, karena udah gak bisa duduk. Allahu Akbar. Dan itu banyak, saya gak bisa menghitungnya. Termasuk ibu-ibu. Dan situ ada pendampingnya, anak-anak perempuannya ngaji. Jadi panjenengan berkeinginan saja ngaji, itu sudah bernilai di sisi Allah, bernilai. Lalu kok belum khatam, jilid, mulai dianggap khatam. Karena rencana panjenengan mau mengkhatamkan. Betul? Ya Allah, saya masih juz 1, tapi saya pengen khatam.
Cek jos loro mulai diceluk, ayo mulai. Wala mulai tanggih monggo. Sing nyeluk sapa? Ya iku areke iku. Ya Israel itu. Panjenengan enggak usah khawatir, wong panjenengan sudah dapat 2 juz. Umpamanya ini contoh. Lah panjenengan pun khatam sih. Alhamdulillah. Lek gon khatam terus terang wae. Telepon, Ustaz Al-Falah. Menika ingkang kagungan menika Mbak Yuku. Kelihatan di Al-Falah terus ya. Ngaji wae gitu. Saya di Al-Falah tiap hari. Ada di sana. Monggo kalau mau apa ini tadarusan bareng di Al-Falah. Di sini ya monggo tambah rame. Saya kenal pengurus-pengurus itu Pak Adi Pak Hidayat siapa? Nur Hidayat. Itu Mas Du di Al-Falah. Saya masih kuliah, beliau sudah jadi tutornya. Jadi kenal baik, banyak yang saya kenal. Ini loh ibu-ibu singkat ya. Internal. Kalau sudah sepuh itu ya kulit keriput, bercak hitam, uban, ya mesti ya. Terus di rumah itu merasa sendiri, kalau sini jak omong. Lah ya apa? Kalau bicara dengan cucunya itu enggak paham. Atau cucunya itu balik-balik ceritanya itu sama. Yang tiang tuh ceritanya mesti gitu. Jadi gak ono liyane cerita, saya lali kabeh. Jadi bosen arek cilik-cilik ku akhirnya main HP ambek dolen. Jadi dijarno, gak dijak omong. Terus kalau sudah usia itu ada rasa takut sendiri. Ada rasa takut itu ya. Aku wis kok moro-moro wis umurku wis swidak ya. Berarti nek padha nabi lak kurang 3 tahun ya Allah dilunar cepet kepikir gitu akhirnya takut. Terus tenaga sudah berkurang. Ya sudah lari ndak bisa lari. Jadi ya dengkule barang iku iso angel didekne. Lek wis ngadeg gak iso lungguh, nek wis lungguh gak iso ngadeg. Wis gocekan sembarang digocek, gak putune, gak kursine, gak mejane digocek kabeh agar bisa berdiri. Wonten apa mboten niku? Terus pikirannya ya aneh-aneh gitu loh. Halusinasi, pikir sing enggak wis aku. Ada ibu-ibu itu, Ustadz saya itu sudah beli kain kafan. Loh, sing ngongkon. Enggak apa, Bu? Ya Ustadz kan kemarin cerita itu. Jadi saya siapkan kain kafannya bagus. Kain kafannya itu ini hibaro. Tahu kain kafan hibaro? Ada garis-garis gitu loh. Gitu loh. Nah, ini kok beli kain kafan. Akhirnya kain kafan itu dikene aku. Loh Bu kok di iki maksudnya apa? Loh, bukan saya itu takut bukan. Loh kemarin-kemarin dikene aku loh. Diseneni anakku Ustaz. Lagi nggone bapak ikut aku. Ternyata bapaknya yang mendahului suaminya. Lalu yang punya saya itu tak taruh di masjid. Begitu saya taruh di masjid itu tetangga depan masjid itu baru tobat ke masjid. Dapat beberapa dan mungkin sholat itu meninggal. Kok tasnya masjid kok meninggal? Pakailah kafan yang bagus itu ya ini. Wes alhamdulillah ya Allah. Dadi gak sida kanggo aku, gak sida kanggo aku, gak sida. Allahu Akbar. Selera makan berkurang ya Bu ya. Dahar itu kepingin lah akeh toh, tapi ndak bisa. Lah itu manusiawi kita. Ndak bisa makan kepinginnya banyak, tapi makan 1 sendok, 2 sendok udah. Sudah disiapkan makanan sama anaknya gini. Alah wis panganan aku pecel wae. Wong nang restoran kok njaluk pecel ya gak ono. Lah pancene senengane pecel sing rada pedes. Lah ya gak ono. Selera makan sudah berkurang. Kadang-kadang rasa-rasanya itu sudah hilang. Iki rawon kok rasanya ngene ngoten. Iki soto apa? Sop ya iki. Itu sudah aneh. Lha ngono iku dikon mulai ya gak kira gelem. Mulai nanti, ya rono kuwi sedih, tidak ada yang memperhatikan. Memang biasanya kalau sudah usia itu ketahuilah kita itu gak banyak orang menyapa.
Apa menarik nom? Wis liwat ngono karane nom dijarno. Dibiar ngono gak disopo. Lah pancene jenengan sudah expired. Sudah manula, sudah mau disopo ya gak kira krungu. Tidak dikenal dan tidak dikenang lagi. Tidak dikenal dan tidak dikenang. Dulu kan lah yo koncane wis padha mule, lah karek dhek tok. Lah sapa sing kate nyapa wong si esik wis padha budal. Lah ya kena corona wingi ku akeh. Wis tak bendina no. Lah wis koncane budal kok dhek gak budal dhewe, ya salahe. Ya toh. Sepi tidak ada sapaan, yaitu tadi. Gak ono sing nyapa. Lah manusiawi kita itu muncul. Aku iki sakjane kancaku sapa sih kono. Hilang kabeh. Jangan khawatir. Ada teman sejati yang panjenengan sudah tahu. Teman sejati itu adalah amal. Teman sejati hanyalah amal. Itu loh, sing arek-arek sing iku lho, ya wis sapa iku jenenge. Teman sejati itu amal. Sholatnya jadi sinar begini, ngajinya ada di sinar begini, puasanya ada di sinar begini. Dan panjenengan kita semuanya makhluk lemah, ibu-ibu, makhluk lemah. Apakah kita tahu kalau amal kita sudah diterima? Tidak tahu. Apakah kita tahu dosa-dosa sudah diampuni? Tidak tahu juga. Apakah tahu iman kita sudah benar-benar iman? Tidak tahu juga, wong gak tahu itu SK. Sudah beriman kamu? Tidak ada. Kita masih mengaku beriman. Mengaku loh ya. Mengaku beriman. SK-nya belum. Nah, ciri-cirinya panjenengan sudah tahu, asatid kita semuanya sudah menyampaikan. Tidak ada yang mengurus. Alhamdulillah kalau kita punya anak yang bakti. Kembali lagi, jangan menunggu baktinya anak. Nah, sampai tak gede nong ngene. Mama sakit kamu ndak pulang sama sekali, gak usah. Itu kata-kata yang menggugurkan amal kita yang kita berikan kepada anak kita. Tahu-tahu dihapus karena mengungkit. Terbayang dong mboten? Awas lo ya adik ngomong ngono. Ngapunten, ketika kita bilang, "Nak, mama sakit kamu nggak melihat." Ya, sudah lama mama begini kamu nggak datang. Terus gini mengungkit karyanya sampai dia besar. Hilang seketika amal ibadah kita kepada anak itu, jasa kita kepada anak itu, membesarkan dan sebagainya itu. Terus malaikat datang, entek kan ya, naudzubillah min. Biarlah, nak. Kalau kamu punya kesibukan ndak apa-apa, mama ndak apa-apa. Biasa gitu umumnya itu loh. Ya wis iki lho malah disangoni barang anake iku mau teko iku mau. Wong pancene biasa arek ku entek dhuwit. Orang lain tidak mau berbincang, tidak ada fasilitas, terisolasi, enggak penting semua itu. Yang penting adalah senyumnya. Bahagia. Panjenengan bahagia apa mboten? Saya sampaikan satu ayat. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah, nikmat Allah yang banyak itu hendaklah kalian, kata Allah, bahagia, senang. Wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari yang mereka kumpulkan dunia. Mengumpulkan terus dunia tidak bahagia-bahagia. Keadaan bagaimanapun berusaha untuk bahagia. Ada enggak yang bisa menghitung nikmat Allah? Tidak ada ya? Enggak ada bisa ya? Saking banyaknya. Loh, nikmat yang banyak itu loh kok bisa kita itu sedih. Iki rahasia loh ya. Gini. Orang yang sedih itu hatinya sedang redup, ibu-ibu. Tidak ada cahaya. Karena apa?
Orang yang di hatinya ada cahaya itu bahagia selalu. Tidak ada yang namanya sedih, tidak ada. Karena di dalam dirinya ada cahaya, dan cahaya itu sumbernya adalah dari nurun ala nur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa-siapa yang hariannya itu bahagia, berarti dia telah menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah yang tak terhitung tadi itu. Panjenengan sholat tiap hari, tidak pernah telat, itu menambah cahaya. Panjenengan kemarin puasa Ramadan, menambah lagi cahaya. Panjenengan sedekah, nambah cahaya. Panjenengan sholat sunnah, baik itu tahajudnya, duhanya, qobliyah ba'diyahnya, menambah cahaya. Pertanyaan saya begini, panjenengan masih sedih apa sudah bahagia? Ada yang masih sedih? Kalau masih ada yang sedih, terus sholatnya itu untuk apa? Manfaat sholatnya itu untuk apa? Itu pertanyaannya. Berarti sholatnya ono sing salah. Berarti puasanya belumlah sempurna. Karena sejatinya, ini tak lanjutkan sampai kedalamannya gini ya. Setiap membahas rohani pasti membahas jasmani 100 regu B. Ketika membahas rohani pasti membahas jasmani. Jasmani tahu? Ya ini jasmani, badan kita ini. Dalemannya ada jantung, ada paru, ada ginjal, ada macam-macam usus dan lain sebagainya ada di sana. Jasad. Adakah jika rohnya diambil jasad bisa berjalan? Berarti roh berfungsi untuk menghidupkan jasad yang terbuat dari tulang dan daging. Sampai di sini saya ulang lagi. Ketika jasad itu ditinggal roh, maka dia tergolek tak berdaya. Maka siapa-siapa yang mengidolakan jasad, sampai mandi itu berjam-jam, itu laki gitu itu. Ada saya ketemu laki-laki itu, aduh suwene, berjam-jam, ngapunten tidak hanya jam, berjam-jam. Apa kok ngono? Iki saya tuh gak bilang ibu-ibu, iki laki-laki tak omong nom, iki balaku dhewe. Itu siapa yang mengidolakan jasad? Sejatinya jasad itu kalau ditinggal roh saja loh, udah nggak ada fungsinya. Siapa yang mau bersanding dengan jasad tanpa roh? Gelem tak? Maukah tidur bersamanya? No, tidak. Seluruh makhluk yang hidup ini ada roh, betul. Tapi yang sering tidak terbahas itu adalah jiwa. Jadi manusia itu ada 3 unsur yang tidak boleh dilupakan. Jiwa, dalam bahasa Al-Quran namanya nafsun. Ya ayyatuhan nafsul, wahai jiwa yang tenang. Berarti yang dipanggil oleh Allah nanti jiwa yang tenang. Jiwa itu nafsun itu bukan yang dipanggil rohnya, bukan yang dipanggil jasadnya, tapi jiwanya. Nah, jiwa itu Bapak Ibu tak urai. Panjenengan aja ngantuk seta. Di dalam otak kita ini, panjenengan pernah lihat otak? Warnanya lah gitu toh. Ya. Putih-putih ada jaringan-jaringan tuh ya. Ayo. Itulah ya kayak tahu gitu ya, gitu. Allah beri jiwa di sana. Lah jiwa itu fungsinya untuk mengikat ilmu. Karena itu ditaruh paling atas. Karena orang yang berilmu itu derajatnya tinggi. Dengan ilmulah bisa mengenali Allah. Karena itu
ilmu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi. Karena itu ditaruh di paling atas jiwa yang masuk di dalam otak kita untuk menjaring, menjala ilmu itu agar masuk di sana. Makanya orang itu kalau dijendul murang-muring nomboten. Dijendul kurang ajar ya siraku mbok jendul. Tetapi kalau sudah dengan Allah taruh di tanah kersa nomboten bersujud. Untuk apa bersujud itu? Sebenarnya bukan untuk Allah, untuk kita sendiri, agar asupan darah masuk ke sana lagi dan fresh lagi ketika selesai sholat. Lah ana wong mari selesai sholat kok sumpek meneh, berarti keliru sujute. Keliru sujute. Lah sujud mek dung balik, ya mesti ae kurang suwi. Aduh Ustaz, saya kalau lama-lama itu vertigo, saya kambuh. Ada ya gitu? Wonten ngoten niku. Akhirnya tahajudan sama saya, tak gawe sak jam iku 2 rakaat. Sujute suwi ana 15 menit. Tak tanya setelah sholat malam, Bu, vertigo niku kumat apa mboten? Mboten nih Ustaz. Karena pikiran yang membuat dirinya itu takut dengan sujud dan vertigonya kumat. Akhirnya tersimpan di sini, aku gak sujud, engko nek kumat. Yaitu ibu-ibu yang ikut pesantren-pesantren itu loh. Setelah itu ada di sini jiwa, ada lagi di sini jiwa. Yang ada di sini itu ada di hati kita ini. Dan jiwa itu ditempatkan di hati adalah iman. Hati itu paling tidak stabil karena itu disebut qalbun. Apa? Artinya apa? Bolak-balik. Karena yang paling tidak stabil, ditaruhlah di sana iman. Dititipkan oleh Allah sana iman. Ketika iman itu sudah masuk, hati stabil, seluruh badan stabil. Ada hadisnya? Oh, ada. Inna fil jasadi mudghah in salahat salahal jasadu kulluh in fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Di dalam diri manusia itu, insan manusia itu ada segumpal darah, betul? Jika segumpal darah itu baik, seluruh tubuh badan ini baik, sehat. Jika segumpal darah itu tidak baik, seluruh tubuh itu juga tidak baik. Ala wahyal qalbu, ketahuilah itu adalah qalbu. Kita artikan hati, ada yang menerjemahkan jantung. Wis monggo, tapi itu yang dimaksud. Nah, bagaimana kita menyehatkan badan? Sehatkan hati kita dulu. Ayem nesek, enggak badan semuanya ikut ayem. You understand? Apa kok gitu? Allahu Akbar walillahilhamd. Lalu di sanalah cahaya itu. Lah cahaya awal kita punya adalah cahaya iman. Cahaya itu iman. Makanya orang yang beragama Islam itu membawa cahaya itu kemana-mana, dibawa cahaya itu. Ketahuilah jika kita ada sedih, galau, susah, terus apa ya, gundah gulana, itu berarti cahayanya itu sedang redup. Ngapunten, panjenengan mencari ilmu itu sudah berapa lama? Lah ya wis suwe to. Lama banget ya. Tidak hanya lama banget. Mestinya cahayanya sudah banyak, dan cahaya yang di sini itu terpancar di wajah. Sumeh. Jadi gak nyopo iku lho. Gak nyopo wong lho. Lho, panjenengan ngapunten. Aja diarani wong iku sakit jiwa. Pancene ekspresi.
Dia itu berbicara dengan momongane sing nang jero awake. Lo bisa jadi malaikat yang diajak ngomong. Loh, para wali itu loh yang jalan itu bisa jadi terus ngomong-ngomong bicara dengan apa ya, kalau jin itu korin namanya, kalau malaikat berbicara dengan dirinya sendiri. Wahai diriku, kenapa kamu kok gini. Adakah orang itu yang berbicara pada diri sendiri pas jalan-jalan itu? Ada di sini? Tidak ada loh. Ngapunten. Saya itu baca literatur, ini kitab loh ya, buku loh ya, dan itu istilahnya apa ya? Diakui loh ya, sudah beredar loh ya, sudah NS apa itu sudah terdaftar loh ya. Di antara ciri orang cerdas itu ngomong dewe. Coba, aku kira gak percaya, tapi itu buku loh ya. Di antara cerita-cerita dewe, cerita-cerita sendiri, mengekspresikan apa yang dibayangkan itu. Kalau itu tidak bicara, bundeli di sini bahaya. Gak ana wonge, gak ana kancane tapi ngomong-ngomong dewe. Ya masa ya kok gini ya. Ya, saya tadi ceritakan itu. Ngomong dewe nang kendaraan gara-gara Ar-Rahman. Ya masa ya Allah gini. Bicara sendiri, enggak sadar, saya itu enggak sadar. Tapi aku ojo diarani sakit jiwa. Ngapunten ya, saya itu dan ini sering itu konangan itu bahasa Indonesia. Ya ketahuan gitu ya. Ketahuan teman-teman. Saya ngomong apa mau? Gak sadar saya itu. Saya kampus itu saya itu kuliah 2. Satunya jurusan tafsir hadis, satunya jurusan sastra dan bahasa Arab. Sastra dan bahasa Arab inilah yang membuat saya itu error gini nih. Sastra suka menghayal, membayangkan wajahmu seperti bulan, ngono-ngono barang. Jadi roto ngono kayak bulan, gono irunge, gono motone, gono. Yaitu namanya kinayah, isti'arah, ada isti'arah makniyah, ada isti'arah tasrihiyah. Gitu itu duduk itu bisa bicara sendiri. Ya kayak ini, ya rada error pancene, tapi gak apa-apa. Tapi jangan bilang sakit jiwa lo ya. Golek kepedhokan aku mlaku ngene terus delan lah iki lho Pak Ustaz sing ngomong wingi lho. Delan pancen sakit jiwa lu ngomong dhewe. Dan saya memang begitu. Kendaraan sendiri itu kemana jauhnya? Ya, mau ke Banyuwangi sendiri. Itu bicara sendiri saya. Di mobil penjara sendiri. Dan itu sadar saya, bukan tidak sadar. Sing ngomong dhewe kan gak sadar sing nang pasar-pasar itu. Seje. Ojo diarani aku. Lah, kalau orang itu sedang gelap hati, bisa enggak memutuskan sesuatu? Enggak bisa. Jiwanya gelap, enggak bisa memutuskan sesuatu, enggak bisa. Ruangan gelap. Ketika gelap begini ini ruangan, walaupun kita itu tahu kalau di situ itu pintu karena setiap hari, maka kita pasti tetap mencari-cari. Saking gelapnya. Seperti itulah gelapnya seseorang. Jika ada masalah itu kan gelap. Ketika hati itu tidak ada sinar, nggak ada cahaya, nggak ada sholat, nggak ada ngaji, nggak ada puasa, gelap. Dia mencari solusi itu kemana? Solusinya nggak ketemu. Sama dengan mencari pintu rumah yang sudah dihafal itu nggak ketemu. Saking kaget, blek. Bangun gini kok lampu mati ya. Nyari-nyari sebelah kanan pintu sebelah sini. Nyari-nyari. Disitulah orang itu jika gelap hati yang tidak punya sinar itu tadi. Nah, ketika orang itu jiwanya ada sinar, masalah saja itu tenang. Wong kelihatan kok pintune. Maka seandainya terjadi, mudah-mudahan tidak, gelap yang gulita itu masalah banyak itu. Ketuklah pintu sholat, ketuklah pintu puasa, ketuklah pintu baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, masalah kok ya terus ono wae. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ngene iki ya apa cara menyelesaikan? Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih ya. Kaulah yang menyelesaikan, saya gak berdaya, saya tidak punya
kekuatan, kekuasaan, kemampuan, ilmu dan lain sebagainya. Waduh ngono nanti diselesaikan Allah itu. Apakah masalah itu panjenengan yang menyelesaikan? Nonsen. Tidak mungkin kita bisa menyelesaikan PR Allah, tugas dari Allah, tidak mungkin. Nggak ada kok. Allah yang Maha Kuasa, terlalu besar Allah memberikan kita ujian. Waduh, nggak kelas wong Tuhan kok memberikan ujian kepada makhluk, nggak kelas. Tuhan mestinya memberi ujian kepada Tuhan yang lain, tapi kan tidak ada Tuhan yang lain. Aja di skip loh ya aku mau. Gue dikira Tuhan lain. Nah, nggak mungkin. Karena itu jika ada masalah pada diri kita, sebenarnya Allah tidak untuk kalian menyelesaikan, tidak. Tapi kalian yang pertama ada sabar. Bahwa ini semuanya adalah harus selesaikan. Walaupun tidak kita, ada ikhlasnya. Terus panjenengan yang paling ditunggu Allah adalah doanya. Ya Allah, panggilan itu yang ditunggu. Sebagai bentuk bahwa kita itu memang makhluk ciptaan Allah yang lemah, tak berdaya. Bagaimana hati tetap senang di usia lansia. Jadi saya percepat. Mengenal Allah Sang Pengasih, memahami tujuan hidup, tetap bepergian sewajarnya, refreshing, panjenengan aja nang omah wae. Ya mlaku nang pasar ngono ben gak bosen nang omah iku. Dapur, ruang tamu, teras, dapur, ruang tamu, bosen. Ya ora ngenteni apa iki jenenge ngaji kok suwene sih, gak ngaji kepengin nang metu. Ya metu ae rene. Kono wong ngaji, gak apa-apa tengok-tengok kono terus mulai maneh rono, mulai refreshing. Ya kalau umpamanya punya kegiatan luar kota yang bakti sosial, lah mau nggak panjang urunan 10.000 kira paket 3 nang pondok rono engko njaluk kiai ini sing ngaji lah ya enak refreshing ambek engko mulai oleh-oleh pisang oleh-oleh apa mampir apa ngono biasae lho ya biasae lah ya wis pokoke ana metu-metune ngono lho ada ayatnya li ila fi quraish ila fihim rihlatas syita'i iku ngilangno stres nang omah terus. Panjenengan budalo halale ganti dhuwit ya saiki nyelengi njaluk aputune anake tetap bepergian sewajarnya tetap menjaga kesehatan media sosial dan hiburan ringan rendah hati dan tetap bersyukur perlahan melepas genggaman dari dunia wes dunia ini sudah biasa saja akhirat yang harus kita kejar termasuk saya ini Bu pengejaran akhirat. Dapat gak ngono, gak merene aku. Loh, saya ke sini hanya yang pertama aja, hanya mencari saksi bahwa saya di sini ngaji. Panjenengan saksi saya loh ya. Engko lek diceluk panjenengan teko. Loh, ngaji ndi saksine? Lah panjenengan terus rawuh. Ya Allah, iya itu kemarin ngaji jam sekian sampai jam sekian. Lah panjenengan ya takok ya ngono, engko aku ya teko. Jadi janjian lo ya, temenan lo ya. Loh, lek gak janjian mosok ya iso, lho itu. Janjian sama dengan begini. Papa, kira-kira kita sama-sama nanti di akhirat lagi apa enggak? Panjenengan pernah janjian gitu? Lo gorong. Papa, kita nanti di akhirat itu ketemu lagi bareng lagi apa tidak? Meneng apa-apa. Mosok bareng sampai mana? Lah ngono citaan arek ngono iku ya. Maya iku jenenge. Iya. Ya iyalah mah, kita akan akhir berdua. Ya wis balik. Kalau kita memang rencananya dunia akhirat berdua, nanti kalau saya salah kurang aktif ngajinya jenengan nasihati. Ya padha lumah ngono nangkup papae suaminya subuh kari papa rek. Jarene nang ngene akhirat bareng kok modele ngene iki apa mosok iso ketemu ngono. Gampang kandan-kandanane lek wis ana janjiane. Utamanya anak, utamanya cucu. Cucuku rene. Sama yangkung yang tinggal nanti di surga. Iya Kong, iya saya nanti di surga wis. Kalau kepingin ke surga bareng sama yangkung yangti, kamu harus rajin sholat, rajin ngaji. Nanti sama yangkung yangti di surga. Gampang tangan-tanganane. Panjenengan guru nyoba sih, coba entah. Loh iya itu.
cucuku ini sudah subuh, ayo katanya sama ke surga sama Yangkung Yangti. Terus berangkat. Dan itu awal saja. Nanti akhirnya itu fidunya hasanah sak keluarga. Reuni bareng lho panjenengan kurang ono janjian untuk ketemu iki ya. Ngono karo ngene iki. Lho panjenengan harus ada janjian loh ya. Dan janji itu ditulis oleh malaikat. Betul apa enggak? Raqib Atid itu menulis setiap kata kita loh ya. Rencana kita ditulis loh ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun Atid. Tidak ada satu kata pun yang keluar kecuali ada catatan Raqib Atid. Panjenengan yo ditanya suaminya ya gitu. Dan biasanya yang tanya itu ibu dulu. Ibu yang tanya itu. Soalnya sing ngaji ku sing sering ku ibu, istri. Nang dendeku ibu-ibu kabeh di bapak. Saya itu punya komunitas bapak-bapak. Satu saja, hanya satu nek Wiyung sana. Ngajine ben Jumat bengi. Lah ibu-ibu ku akeh. Nah Jombang nang Mojokerto nang Bromo nang kene nang Lumajang ibu kabeh. Ya Allah, ibu-ibu ngene lho jarene swarga katut neraka nunut. Neraka katut swarga nunut. Ya tidak lah ya. Ya tidak. Insya Allah kitalah sponsorshipnya untuk menjadikan keluarga sakinah mawaddah fid dunya wal akhirah. Wis aja tek lali lho ya. Engko teko aja engko meneh. Pak ya apa ya lewat dhewe ki susah kan wis ngono iku cari waktu yang luang aja pas dahar ngono pas enak-enakan nyaman ngono terus bilang begitu cerita-cerita prolognya apalah aja to the point jare ustate lho aja ngono kan ustaz tendise ngomong kok ngono gak karu-karuan lho aja engko lek aku terus diseneni nang Alfalah rono sampeyan sing janganlah. Jadi tetapi itu penting. Nggih, penting. Kalau panjenengan begini ini, komunitas gini, kan panjenengan sudah tahu bahwa komunitas yang disatukan dalam ukhuwah Islam yang solid itu Allah hadiahi mahkota cahaya. Bukan saudara kandung toh, bukan saudara kandung toh, tapi dipersaudarakan Islam. Itu sampai terheran-heran. Para malaikat, para nabi itu para sahabat itu kenapa kok bisa bercahaya gitu? Itulah umatku yang mereka bukan saudara kandung tapi dipersaudarakan dalam Islam. Podo sabare, podo CS, pokoknya duduk itu loh sembarang. Gak ada kok milih kanca lho, lho gak ada milih kanca. Aku jejer kon yo, gak ada ngono iku. Kabeh kuwi dulur. Lho ngono iku enten teng mriko niku. Jejer aku engko lho nggone. Enak. Dadi iso ngomong gayeng kene ngeciprit kono ya ngeciprit. Aduh wis. Alhamdulillah di sini mboten wonten nggih. Tetap semangat nggih. Senyumlah. Dan senyum, ketawa, menangis Allah yang bikin. Wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Allah lah yang menciptakan menangis dan tertawa. Jadi kok ada nangis, ada yang ngapunten. Saya mempelajari buku Al-Habaik fi Akhbaril Malaik. Itu di sana ada khusus malaikat yang tertawa, khusus malaikat yang menangis. Jadi ada malaikat itu yang tertawa terus, menangis terus. Tertawa itu bukan terbahak-bahak, tapi tertawa yang itu memang perintah Allah, tertawa yang baik. Jadi tidak berlebihan. Menangis, ada malaikat yang menangis. Panjenengan yang enggak percaya buku ini yang Al-Falah. Bukunya ada di Al-Falah. Panjenengan sudah rutin ngaji, rutin ibadah dan komunitas begini ini sudah lama. Kok ada orang itu sampai saat ini belum bergabung? Sekali lagi, jangan meremehkan. Bisa jadi yang tidak ngaji sama sekali, tahu-tahu begitu ngaji pulang. Ngaji beberapa pertemuan, terus wafat. Karena meremehkan orang lain yang belum ngaji. Orang tadi yang meremehkan padahal ngajinya sudah lama. Wafatnya tidak baik, naudzubillah. Karena apa? Setiap dia selesai mengerjakan kebaikan, melihat orang lain,
Apa? Hati-hati. Paham ya ini ya? Saged napa mboten? Bisa apa tidak praktek? Lek ana wong iso maca Quran lancar. Ada seseorang bisa lancar. Lho kok macane gak lancar? Maca lho kok sabene ya ngono-ngono, ya ngono-ngono. Tidak ada satupun amal yang bisa didapat dari yang lancarnya ngaji tadi. Gara-gara ngeremehne sing gorong iso. Anggit iku belajar ya bertahun-tahun pancene iki lho pancene rodok kaku, pancene umure wis swidak belajare, dudu ke SD. Lah ya apa lho pancene iki wis kaku, wis koyo lambene bebek ngono. Wangel metokhoi. Ya Allah, ada satu kelompok itu ngaji di tempat saya itu. Lah kok komunitas itu balas sampai mari ngaji iki lho ngapunten. Iki digecel ngene. Tutuk omah iki lho, sampai di rumah itu gini. Setiap malam Ustaz, habis saya ngaji di sini itu, ngajinya betul malam. Sampai di rumah itu sini itu tak urus sama minyak. Umure 70. Bapak-bapak ini ya, bapak-bapak. Iya tak mosok kamu. Iya Ustaz kaku lah panjenengan ngengken kula mengo ibu. Oh, gak iso lho Ustaz, gak iso. Iku balik aja alhamdulillah Ustaz. Ngene gak iso balik. Lah memang gho kan istilah semua itu hurufnya itu. Ndak apa-apa Pak. Lho ngapunten. Belum selesai. Ikra-ikranya belum selesai. Waktu itu pakai ikra. Ya wafat. Ada yang pagi mau ujian, mau evaluasi. Siapa yang pernah saya uji evaluasi di Al-Falah? Pagi itu ditutup, nah bukunya itu ditutup begini. Mau berangkat itu tutup gini, istrinya itu mau belikan makanan sarapan pagi dulu baru ngaji di Al-Falah. Tutup gini bablas. Mas masih muda, usianya 47-an yang laki itu. Dikongkon ngaji itu mau tenan. Sampai istrinya itu sampai ketartil karena berarti seapik ngajine. Ini baru dasar 1, 2, 3 jilid 3 meninggal dunia. Ditutup nih bukunya itu tutup begini. Lah istrinya itu begini. Dungaren Mas, isu-isu wis maca. Iya aku kemunakosa, cik lancar. Pulang bawa lontong mie katanya itu waktu itu. Dibuka sudah enggak ada. Coba dikon ngaji angel, ngaji sedilut wis mulai. Berarti sing digawa ya Iqra 1 sampai 3. Lho panjenengan kan lho itu pendek-pendek ayat pendek. Dereng ngertos lah panjenengan pun kata toh. Ya Al-Ikhlas, Al-Falah, An-Nas, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar panjenengan senang selalu baik dalam suka maupun duka. Salat ya senang, ibadah apapun kita harus senang. Dengan senang itu Allah akan tambah kenikmatan berikutnya dan kenikmatan berikutnya. Kepada Allah juga kita akan kembali, segala persoalan pun juga akan kembali. Karena itu maafkan saya lahir dan batin. Semoga jika tidak ada perjumpaan berikutnya, kita dijumpakan di surganya Allah. Dan jika memang ada kesempatan lagi, mudah-mudahan itu yang lebih baik lagi, insya Allah. Kita tutup doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, Engkau saksikan malam ini kami berkumpul di masjid mulia dan Engkau telah melihatnya, malaikat-Mu telah mencatatnya. Karena itu catatlah ya Allah malam ini, inilah ibadah kami yang terbaik di usia kami yang ada, dan jadikanlah usia-usia yang kami lalui berikutnya adalah usia terbaik lagi sampai ajal menjemput kami. Karena semuanya Engkau yang menilai ya Allah, maka jadikanlah apa yang kami dapat menenangkan hati kami, menyenangkan hati kami, mendamaikan hati kami, sehingga kami mampu mendamaikan, menyenangkan sesama kami yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.